Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi dengan podcast majalah Narwastu yang ke-112. Kali ini kami mendapat kunjungan kehormatan dengan seorang sahabat lama yang termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2014 pilihan majalah Narwastu. Beliau seorang kepala daerah yang kami anggap seorang yang visioner, nasionalis, humanis, dan religius. Beliau pernah menjadi wartawan. Saya sudah mengenal beliau ini 25 tahun yang lalu, waktu beliau dulu di Media Indonesia. Kemudian kami sama-sama menjadi pimpinan redaksi. Saya di majalah Narwastu, beliau dulu pimpinan redaksi di majalah Bonani Pinasa, majalah Sumatera Utara paling besar dulu. Beliau adalah Bapak Dr. Nixon Nababan, MSI. Beliau sudah 2 periode menjadi kepala daerah atau bupati di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kita ingat Tapanuli Utara, kita ingat juga kota pendidikan, kota wisata Tarutung. Beliau memang selama ini tinggal di sana. Sekedar informasi, beliau juga pernah di masa mudanya sebagai Sekjen PIMSI, Persatuan Intelektual Muda Sumatera Utara. Kemudian juga waktu masih muda pernah menjadi Ketua Pemuda Marga Nababan se-Jabodetabek. Pernah juga menjadi penasehat Forum Betawi Rembuk. Kemudian beliau juga pernah menjadi sekretaris DPD Taruna Merah Putih. Ini organisasi saya PDIP. Kemudian juga saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PDI Tapanuli Utara. Kami menganggap beliau ini seorang yang luar biasa. Banyak penghargaan yang didapat semasa dia menjadi bupati 2 periode, baik dari lembaga pemerintah, dari media, bahkan organisasi budaya seperti dari Keraton Solo mendapat penghargaan juga sebagai tokoh inovatif dan tokoh yang dianggap peduli pada persoalan kemasyarakatan. Kita akan berbincang dengan beliau ini. Perlu saya sampaikan juga, beliau mengambil studi S3 Doktor Ilmu Pemerintahan dari IPDN Bandung. Kita akan menggali pemikirannya, apalagi beliau ini santer sekali disebut sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Dan bagi kami, beliau memang layak ke sana. Kalau kita lihat jejak rekamnya di media sosial, di media, beliau memang seorang muda yang visioner, peduli pada persoalan masyarakat, terutama di Tapanuli Utara, dan saya kira sudah saatnya memimpin Provinsi Sumatera Utara. Shalom Pak Bupati Nixon Nababan. Salam sejahtera. Ya, salam sejahtera. Para sahabat Narwastu, biasanya saya kalau memanggil beliau ini dulu panggilan ya. Tapi dalam kesempatan ini saya akan memanggil beliau Pak Bupati, ya. Tapi perlu disampaikan juga, beliau pada akhir April 2024 ini akan mengakhiri jabatan sebagai Bupati Tapanuli Utara. Ada satu pengalaman yang perlu saya sampaikan tentang Pak Bupati ini. Kami dulu pernah sama-sama meliput sebuah acara, naik mobil dia, saya masih ingat hardtop dulu, kami sama-sama makan di warteg, itu 20 tahun yang lalu, jadi ini sahabat lama. Baik Pak Bupati, ini 2 periode menjadi Bupati Tapanuli Utara. Banyak penghargaan dari media, banyak penghargaan dari pemerintah, termasuk komunitas budaya, termasuk dari Keraton Solo pernah memberikan penghargaan ya. Yeah. Apa yang dirasakan tentang perjalanan selama 10 tahun ini? Silakan. Pertama saya ucapkan terima kasih buat saya, Pak Munte sebagai pimpinan Narwastu dan juga jajaran yang di sini yang sudah membuat podcast ini. Sebagai sahabat tentu kita kedekatan sudah lama sekali, puluhan tahun, dan kita banyak berkecimpung di Habatahon ya. Saya juga media dan juga di kerohanian. Jadi kalau langsung menjawab pertanyaan itu, saya pikir setiap kita bekerja dengan tulus, dengan hati, dan memberikan komitmen atas apa yang kita sampaikan, itu tidak akan membohongi hasil kerja. Ya, saya tidak pernah meminta-minta saya harus dihargai, saya harus dipuja-puji terhadap apa yang sudah kita kerjakan selama ini.
Tetapi itu tadi mungkin media melihat kinerja, pemerintah atasan melihat kinerja, dan mungkin juga organisasi kemasyarakatan itu melihat kinerja, dan itulah yang mungkin banyak dapat penghargaan-penghargaan itu, yang sekaligus juga itu adalah menjadi beban buat kita, karena penghargaan itu tentu tidak bisa hanya sebatas sudah sampai pada titik itu, tetapi harus juga berkelanjutan, harus juga semakin lebih meningkat. Nah ini yang dalam 10 tahun kita, saya secara pribadi ya melihat ini sebagai sebuah beban kinerja yang harus saya tingkatkan dan pertahankan. Nah tujuan kita sebenarnya ketika mau mengabdi sebagai kepala daerah di era reformasi, tentu demokrasi yang dipilih rakyat itu adalah, keinginan kita adalah bagaimana Tapanuli Utara itu bisa bangkit, bagaimana masyarakat Tapanuli Utara itu merasakan betul kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka. Pemerintah dalam arti ada bupati yang tentu bisa mendengar dan juga bisa mengerjakan apapun masalah-masalah yang dihadapi. Nah, persoalan-persoalan di Tapanuli Utara itu ada beberapa hal yang sangat strategis dan urgen yang harus segera kita atasi. Yang pertama itu adalah infrastruktur jalan jembatan. Nah, sebenarnya ini yang menjadi masalah utama di Tapanuli Utara, di mana kondisi existing saja ketika saya menjabat jadi bupati, itu kondisi existing kita itu, jalan existing kita itu sudah ribuan kilometer. Tetapi yang layak jalan itu bisa saya sampaikan pada kesempatan itu hanya 0,5%. Itu pun statusnya lapen. Ya. Yang jalan yang hanya digunakan menggunakan aspal dimasak-masak seperti itu. Nah ini tentu tidak sesuai lagi di perkembangan zaman. Banyak desa-desa yang terisolir, tidak ada listrik, tidak ada jembatan, akses jalan juga tidak memadai, sehingga potensi desa itu tidak terekspos. Ya, ada durian, ada rotan, macam-macam itu hasil bumi yang tidak bisa dijual dan juga tidak bisa dibeli karena akses tidak ada. Nah sekali lagi ini yang menjadi yang harus saya selesaikan dulu, skala prioritas kita. Karena kunci perekonomian itu adalah di infrastruktur jalan jembatan. Jadi kalau kita melupakan atau katakan itu menjadi prioritas kesekian, saya pikir itu akan menjadi masalah juga. Ya, ekonomi masyarakat ini harus segera kita gerakkan dengan akses tadi. Akses ini tidak hanya yang existing tadi, termasuk juga pembukaan jalan baru, interkoneksi desa, interkoneksi kecamatan, interkoneksi dusun, bahkan sampai dusun. Ini harus kita tuntaskan. Nah tentu masalah anggaran ya kita harus punya keberanian juga, karena anggaran itu kan ada rumusnya itu dari pemerintah pusat. Nah kalau anggaran yang ada itu kita bagi-bagi di tiap dinas, tentu persoalan jalan ini tidak akan selesai. Maka kita refocusing, rasionalisasi anggaran, dan kita tetapkan dia kepada infrastruktur jalan jembatan untuk menyelesaikan. Yang kedua, pertanian. Dan Tapanuli Utara ini kan petani, ya, bertani, agraris begitu. Jadi apapun ceritanya, pertama masalah kepemilikan lahan. Jadi saya masih ingat betul SK 44 dulu. Itu hampir 86% tanah di Tapanuli Utara itu SK 44, hutan lindung. Bahkan ada beberapa milik pemerintah masuk status hutan lindung. Nah tentu kalau menuju petani menjadi sejahtera, hidup lebih baik, padahal dia tidak memiliki lahan, ini kan juga saya pikir tidak betul. Maka ketika saya jadi kepala daerah, itu yang pertama saya kerjakan, bagaimana mengembalikan
tanah-tanah masyarakat Tapang Utara yang sebenarnya sudah dikelola menjadi area pertanian, itu harus kita kembalikan jadi miliknya. Maka 2015 itu saya usulkan semua yang sudah berpuluh tahun, beratusan tahun itu dimiliki oleh warga, itu saya usulkan kepada pemerintah pusat untuk diputihkan. Dan memang tahun 2016 itu menjadi putih. Jadi sekarang ini kurang lebih 56% areal tanah di Tapang Utara itu menjadi hutan. Nah, itu apa namanya? Itulah cikal bakal lahirnya SK 579. Gitu ya. Karena daerah lain itu cemburu toh. Kenapa Tapang Utara bisa tanah-tanah warganya, aset-aset pemerintah yang SK 44 bisa jadi putih. Nah, kabupaten lain itu melihat akhirnya ada kecemburuan. Dan dari situ dasar pemerintah pusat itu mengeluarkan istilahnya itu SK 579 kalau tidak salah 2017. Artinya pemutihan lahan warga seluruh Indonesia. Itu waktu periode pertama Pak Nixon ya? Pertama saya. Nah, yang kedua terkait pertanian tadi, dia memiliki lahan tapi usia produktif kita minim karena sekolah toh. Maka petani kita itu kan mengandalkan cangkul. Nah, maka kalau disuruh mencangkul, saya pikir produksi juga tidak akan bisa maksimal. Maka yang harus kita kerjakan adalah bagaimana memodernisasi sistem pertanian kita dengan cara mekanisasi pertanian. Jadi kalau dilihat APBD kita mulai 2015 itu sudah ada tiap tahun pengadaan Alsintan, alat mesin pertanian yang kita berikan kepada kelompok-kelompok tani. Nah, masalah kemudian adalah pupuk. Nah, kalau dulu memang pupuk itu bisa dibuat oleh petani sendiri yang disebut dengan pupuk organik toh. Zaman-zaman kita masih di kampung itu kan tinggal kotoran kandang dicampur dengan daun-daun sudah itu ya. 1 minggu sudah bisa jadi pupuk. Tetapi di perkembangan era reformasi itu pupuk itu ada yang masuk pupuk-pupuk kimia. Ya. Sehingga masyarakat itu jadi berfokus kepada kimia. Padahal sebenarnya itu bisa berdampak kepada kerusakan unsur hara tanah. Nah, masalah pupuk ini saya coba memodifikasi dengan bagaimana agar pupuk ini juga tersedia dengan baik. Karena tanpa pupuk juga produksi tidak akan bisa meningkat. Kualitas juga tidak bisa kita jaga. Maka kita berikan waktu itu kebijakan pupuk kita kasih kepada kelompok tani dengan sistem bayar pasca panen. Setelah panen mereka bayar. Tapi di periode kedua metode ini kita modifikasi ulang dengan cara penyertaan modal di Perusda Pertanian kita. Perusda Pertanian kita yang berhubungan dengan kelompok tani. Ada modifikasi kita buat. Karena kalau kita berikan setelah panen baru bayar, itu kemarin ada tidak 100% kembali modal yang kita berikan itu. Jadi agar kita harapkan juga ada kemandirian dari kelompok tani tersebut. Tidak semua mesti harus pemerintah menyiapkan. Karena ada juga tadi itu hanya stimulan yang kita berikan sehingga nanti sektor-sektor lain juga anggaran yang kita buat di situ bisa kita tarik dan bisa kita gunakan. Nah, kemudian sektor pendidikan. Nah, pendidikan, ekspektasi saya itu di pendidikan itu dulu bagaimana ada sekolah unggulan, mulai dari SD, SMP, bahkan SMA. Jadi SMA 3 Tarutung itu sudah saya plot dulu itu menjadi SMA unggulan dan sudah ada rancang bangun kita mau buat asrama di situ. Saya masih ingat betul 2015 semua saya seleksi guru-guru untuk SMA 3. Semua guru terbaik itu saya tempatkan di SMA 3 Tarutung. Dan 2016-17 itu bisa menghasilkan sampai 100% lebih masuk perguruan tinggi negeri terbaik. Ada yang 115%. Kenapa ada 15%? Karena 15% itu 3 yang dia pilih masuk. Tetapi kemudian
negara membuat sistem zonasi. Nah, ini menurut saya harus dihapus sistem zonasi sehingga negara tidak punya sekolah unggulan. Gitu ya. Kemudian juga SMA ditarik ke provinsi sejak 2018. Kita juga pernah dulu punya akademi kebidanan dan akademi akper, akademi perawat, itu ditarik ke kementerian. Jadi ada beberapa kebijakan pusat itu yang menurut saya itu harus dikoreksi kembali, ya, dikembalikan pada kewenangan daerah tingkat 2, sehingga ada sistem yang kita buat berjenjang itu bagus ke depan. Ya, setelah dari PAUD ke SD, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, apalagi kalau sudah masuk ke SMA, ini sudah harus mulai sebenarnya para siswa itu tidak hanya didampingi oleh guru-guru bidang studi, tapi juga harus didampingi oleh ahli-ahli psikolog. Sebenarnya otaknya ini kemana nih? Ya toh? Dia itu hobinya apa, bakatnya apa, itu sudah mesti harus dicek gitu, sehingga tidak salah jurusan. Nah, ini yang di sektor pendidikan inilah yang kita ada missing link di akhir periode pertama itu. Jadi banyak masyarakat itu menganggap bahwa SMA itu masih kewenangan bupati, akademi itu masih kewenangan bupati, begitu juga mungkin daerah lain ya. Nah, kita hanya kewenangan kita tadi SMP, SD sampai PAUD gitu ya. Nah, sistem zonasi ini juga ada sekolah yang kita tetapkan dulu SMP unggulan dan SD unggulan, tetapi karena sistem zonasi itu semua warga sekitaran itu, anak-anak itu harus di situ dulu masuk gitu. Pada intinya adalah kita negara ini tidak lagi punya sekolah unggulan, hanya masuk ke swastanisasi. Persoalannya, apakah misal sekolah swasta yang bagus itu menerapkan sistem pendidikannya anak-anak orang biasa bisa masuk ke dalam? Nah, ini yang menurut saya juga tidak fair. Ya, orang cerdas dalam hal formal itu sebenarnya harus diklaster. Artinya harus ada mereka pendidikan khusus di klaster, bahwa orang-orang cerdas bidang formal itu harus di-upgrade, kemudian mereka itu menjadi orang-orang yang makin bermutu. Tetapi orang-orang yang tidak cerdas di formal, itu barangkali juga harus kita buat terapi khusus. Ya toh? Nah, contoh, nggak semua manusia ini suka belajar buku. Nggak semua orang suka matematika atau fisika atau teknik. Ada saja mungkin siswa ini, anak-anak kita ini yang suka mungkin olahraga, seni, gitu. Nah, tentu ketika ini kita lakukan, bakatnya kita tahu, sebenarnya dia suka main bola, ya udah, harus ada dong sekolah khusus untuk itu. Nah, apakah Pak Nixon tahu masalahnya, tapi kenapa nggak dikerjakan di Taput? Nah, ini mungkin pertanyaan. Kita, daerah ini, kewenangan kita diatur oleh pusat. Apalagi di belakangan ini semua tersentralisasi. Sejak 2020 itu tersentralisasi. Semua aturan harus ada dasar-dasar hukumnya, ada dalil-dalilnya. Tidak bisa kita asal langsung buat begitu aja. Nah, saya mimpinya itu begitu sebenarnya. Ada inovasi, ada pemikiran-pemikiran saya itu yang terkadang mau saya wujudkan, itu terkendala di regulasi. Gitu ya? Ya, jadi misal tadi mau kita buat sekolah-sekolah khusus tadi atau ekstrakurikuler tambahan, itu nggak bisa juga. Nah, kemudian juga anggaran di sektor pendidikan itu kan mandatori. Yang anehnya juga kan para kepala sekolah juga diberikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tanpa bupati wali kota tahu. Nah, yang ujung-ujungnya kan jadi mainan mainan pihak-pihak lain toh. Kepala sekolahnya tidak nyaman, padahal tugas dia kan ngajar sebenarnya, memastikan sistem belajar mengajar itu bagus. Gitu ya? Iya. Nah, kemudian di sektor kesehatan, dulu puskesmas di Tapanuli Utara itu, seingat saya itu dulu baru saya bupati itu jam 2 udah tutup gitu ya. Bahkan ada yang pagi tidak ada
ada dokter, tidak ada perawat di puskesmas. Rumah sakit kita itu dulu juga begitu, hanya beberapa orang dokter, dokter spesialis hanya satu. Nah, kemudian juga banyak di sana tenaga kerja sukarela, artinya tidak punya gaji, tidak punya honor, uang, gitu. Nah, padahal janji saya adalah berobat gratis dengan meningkatkan BPJS setiap tahun, kan gitu. Ya, jadi menurut saya sebuah kebodohan juga kalau BPJS kita tampung tiap tahun. Ada juga BPJS bersumber dari provinsi dan pusat, tetapi rumah sakit tidak kita benahi. Artinya, saya masih ingat 2015 itu BPJS itu ada kita tampung, kalau tidak salah ini ada 15.000. Ya, kalau 15.000 ini katakan kita tampung BPJS-nya, katakanlah 100 orang sakit menggunakan BPJS, itu kan kita bayar itu ke BPJS bulanannya toh, tahunannya. Nah, kalau rumah sakit kita tidak bagus, puskesmas kita tidak bagus, artinya nanti mereka itu sakit dirujuk ke Siantar atau ke Medan. Uangnya kan di sana, bukan di kita, nggak berputar di kita, padahal dari APBD kita. Ada dari APBD provinsi, ada dari pusat, uang itu melayang juga. Nah, kita harus tetap bagaimana uang itu tetap ada di Tapanuli Utara dan kembali ke kas kita. Nah, caranya mau nggak mau harus kita tingkatkan pelayanan di rumah sakit dan puskesmas. Maka saya dorong anggaran puskesmas harus 24 jam. Ada juga ruang daruratnya di situ. Rumah sakit kita juga dokter-dokter kita tambah, insentif kita tambah. Para bidan, perawat di situ dan pegawai yang dulunya tidak punya gaji honorer, kita buat semua punya gaji dan punya honor. Kita buat SK-nya. Nah, kemudian spesialis itu nggak ada yang mau ke Tapanuli Utara, ke rumah sakit kita, karena insentifnya sangat kecil. Di Medan itu contoh dia dapat misal 16 juta lah gitu ya, 16 juta, 17 juta. Nah, kalau mau mereka bekerja di Taput, apakah itu sebagai non ASN atau ASN, tentu harus kita kasih lebih dari Medan dong. Nah, itulah langkah yang saya kerjakan. Spesialis yang mau datang ke Taput, ke rumah sakit Tarutung itu saya naikkan ya 1 juta lebih atau 2 juta lebih. Dia dapat 18 juta di Medan, kita kasih insentif 20 juta. Lebih tinggi sehingga mereka mau. Nah, begitu juga dengan bidan-bidan yang ada di desa-desa itu. Guru-guru yang ada di desa-desa itu, periode pertama saya itu semua kan minta pindah ke kota. Wah, banyak yang telepon saya begitu saya dilantik jadi bupati. Ada saudara, ada teman, itu ada petinggi-petinggi. Oras Pak Bupati, itu ada beres saya itu di Garuga itu katanya kan. Jalan susah ke sana, nggak ada listrik. Kalau bisa Pak Bupati minta tolong pindahkanlah ke kota. Nah, ini kalau semua saya tarik ke kota, siapa yang bertugas di desa? Guru dan bidan. Maka saya buat kebijakan 1,5 bulan gaji dan ada yang sampai 2 bulan gaji. Desa sangat terisolir, yang jalan kaki ke desa itu saya buat dia 2 bulan gaji. Jadi misalnya gajinya katakan 2 juta, saya kasih 4 juta lagi insentifnya. Gitu. Sehingga dia betah. Kalaupun disuruh pindah ke kota nggak mau lagi dia. Gitu ya. Nah, yang terisolir kita buat 1,5 sampai 1 bulan gaji, sehingga mereka juga tidak mau pindah ke kota. Nah, kebijakan itu juga menyita anggaran kita. Maka harus ada keberanian tadi, harus ada keberanian, harus ada komitmen, ya. Nah, di sektor lain, misal kayak kehutanan dan lain sebagainya, itu tetap kita kerjakan, tapi tidak semasif apa yang prioritas. Karena harus ada prioritas itu tadi. Kalau enggak, kalau kita bagi-bagi anggaran itu tiap OPD, maka mungkin barangkali yang bisa kita kerjakan pembenahan jalan 1 tahun itu hanya mungkin 5 kilo doang. Begitu ya? Iya, mungkin sekolah yang kita renov atau apa itu mungkin 1-2 doang. Iya. Jembatan yang kita bangun mungkin cuma 1. Nah, ya dinas-dinas lain ya saya suruh buat surat ke pemerintah pusat. Siapa tahu ada DAK atau bantuan langsung, sehingga itu akan bisa membuat dinas itu berjalan dengan baik. Tapi sekali lagi,
mereka mau juga saya sunat anggarannya, saya tarik ke dinas prioritas. Ya memang pada dasarnya saya tidak minta uang jabatan kepada mereka. Persoalannya kan kadang di situ. Kita angkat dia misalnya jadi Kadis Perhubungan atau Kasatpol PP tapi tidak kasih anggaran kepada mereka. Persoalannya kan mereka nanti, wah mana anggaran buat kami? Saya kan sudah nyogok pakai uang jabatan. Nah ini kan dilema. Iya. Maka tidak boleh pakai uang jabatan-jabatan itu. Biar mereka kerja dengan baik dan tulus. Begitu juga ke kepala-kepala sekolah. Itu tidak boleh ada uang-uang jabatan itu. Sehingga mereka juga bekerja dengan baik. Ya karena kalau di atas itu sudah mulai terjadi itu maka di bawah lebih parah lagi. Nah dilemanya lah ya itu kan kos politik yang tinggi kan ngambil kepala daerah ini. Kos politik tinggi. Pada intinya adalah kita merebut kekuasaan adalah untuk rakyat. Berjuang untuk rakyat. Pertanyaannya apakah uang itu kembali? Harus rela uang itu nggak kembali. Kalau nggak rela kita ya mohon maaf aja. Nah persoalannya sekarang siapa di belakang Pak Nixon kan begitu? Ya keluarga. Ada Abang Syukur Nababan, anggota DPR RI yang memberikan tenaga pikiran dan materi yang luar biasa untuk mewujudkan mimpi mama saya membangun Tapanuli Utara. Dan beliau mengatakan kepada saya, Adinda, kau tidak punya utang sama saya. Utangmu sama rakyat. Kau bangun rakyat ini. Sudah lunas utangmu katanya. Makanya saya membangun itu nothing tulus. Tidak ada ya beban saya. Beban saya hanya janji saya kepada rakyat kapan saya tuntaskan. Mungkin karena itu Pak Nixon suka belusukan ya ke tempat terisolir, sampai nginap di tempat-tempat yang tidak ada lampu listrik begitu. Iya. Itu memang sudah jiwa saya ya kayak dari kecil saya suka melihat, perhatikan gitu ya, mengamati gitu. Dan saya harus memastikan sebenarnya kondisi desa itu seperti apa sih sebenarnya. Saya kan lahir di Borong-Borong ya, dekat kota itu ya. Walaupun di kota itu dulu rusak semua jalan. Tapi katanya ada yang dekat ke surga gitu lah kira-kira. Tinggal satu perak lagi udah nyampe surga desa ini katanya. Nah, saya harus pastikan itu. Maka waktu itu 2014 itu saya perintahkan itu bagaimana memerdekakan desa-desa terisolir dan sangat terisolir itu dan membuka areal ke perkebunan dan pertanian masyarakat itu. Ada begini, saya panggil Kadis PU, coba dihitung dulu saya bilang, kalau kita buka jalan ke desa terisolir, berapa kilo dia ke sana? Ada 7 kilo Pak Bupati, oke. 1 kilo berapa kalau di pihak ketiga kan? Ya kurang lebih 100 juta, 150 juta, Pak. Oke 100 juta. 7 kilo, berarti berapa itu? 700 juta. Waduh, untuk bikin aspal aja kita udah nggak kuat. Belum lagi memerdekakan ini. Nah coba dicek dulu berapa satu alat berat kita. Kalau kita beli alat berat berapa satu? Wah sekian ratus juta Pak. Coba kalau kita beli dulu sekian, berapa itu? Nah, jadi ini saya yang ya ilham dari Tuhan itulah yang mengajari berhikmat gitu ya. Karena saya selalu meminta kepada Tuhan, Tuhan kasih saya jabatan seperti ini tentu karena saya mampu mengerjakan. Maka dalam diskusi dengan beberapa kepala dinas, akhirnya kami ambil sebuah keputusan harus membeli alat berat. Waktu itu kita beli sekaligus ada 5 alat berat. Eskavator, dozer, beko itu. Tugasnya menuntaskan. Jadi total itu 12 miliar telah. Itu termasuk yang waktu membenahi Bandara Silangit juga? Iya, itulah. Tak tarik. Untung ada alat kita beli itu. Ya. Para sahabat Narwastu perlu juga kami sampaikan, kalau Tapanuli Utara sekarang terkenal dengan Bandara Silangit, itu juga tidak lepas dari peran yang luar biasa dari Pak Nixon ini. Mungkin ada cerita yang Bapak mau sampaikan ke para sahabat Narwastu tentang bagaimana dulu membenahi Bandara Silangit, yang dulu sebenarnya tidak bisa disinggahi Garuda ya, pesawat Garuda. Jadi memang waktu kita sama-sama wartawan lah dulu kan, kita sudah sering menulis itu kan, bahwa terlalu jauh sebenarnya Medan itu untuk daerah Tapanuli. Padahal Tapanuli itu punya 7-8 jam perjalanan darat. Iya, padahal kita punya bandara, ada beberapa di situ perintis toh. Ada Silangit, ada Pinang Sori, ada Sibisa. Nah, ini kenapa tidak ini? Memang saya mimpinya itu, karena setiap rapat ke Medan itu kan harus 8 jam saya di jalan. Ya kan? Nah, jadi waktu itu saya coba membuat kajian tentang bandara ini. Nah, ada 2 kajian.
kalau tidak salah ITB sama Sukovindo apa itu ya, lupa saya. Ada 3 bandara dikaji. Jadi ada Silangit, ada Pinang Sori, ada juga Sibisa. Dari kajian ini semua mengatakan Silangit yang visible. Nah inilah saya coba usulkan kepada pemerintah pusat, ke presiden, termasuk juga kepada waktu itu Ibu Puan Maharani sebagai Menko PMK. Dan juga Bang Sukur Nababan waktu itu di Komisi 6, belum di Komisi 5. 2000 itu Bang Sukur masih di Komisi 5 2015 terakhir di sana. Akhirnya pindah 2016 ke Komisi 5 biar kita dapat beda rumah dan lain sebagainya, itu dia pindah ke Komisi 5. Jadi dulu Komisi 6. Begitu bandara selesai baru dia pindah. Nah, bandara ini dulu sempat di zaman Pak SBY, bandara ini mau dibuat jadi bandara komersil, ditangani oleh AP2 zaman Pak SBY. Angkasa Pura itu sudah ada itu. Begitu saya bupati sudah ada anggarannya itu kurang lebih 400 juta atau berapa itu untuk memperluas landasan. Nah, saya waktu itu Pak TB itu juga inisiatornya itu. Almarhum Pak TB Silalahi inisiator untuk jadi AP2. Dulu kan dia yang menangani itu kan Kementerian Perhubungan, perintis. Nah, di akhir jabatan SBY dan Pak TB itu masuk jadi AP2. Anggarannya sudah ada. Tapi bulan 9 saya cek anggaran nggak ada lagi. Ditarik. Nah, saya dengar itu AP2 mundur dan itu akan tetap dipegang oleh Kementerian Perhubungan. Akhirnya saya komunikasi dengan Bang Sukur. Bang, ini anggarannya hilang Bang untuk bandara ini. Karena Bang itu di Komisi 6 kan. Dicek semua. Saya juga jalan dengan kajian. Saya juga lapor silaturahmi ke Ibu Puan Maharani untuk mewujudkan ini tetap di AP2. Nah, saya itu sempat mengajak elemen masyarakat mau demo. Agar bandara Silangit itu dipertahankan AP2. Karena AP2 itu kan komersil. Kalau perhubungan kan namanya perintis kan, seperti Sibisa itu kan perintis itu. Pinang Sori itu kan perintis. Jadi tidak berpikir bisnis. Tidak ada penumpang, tidak perlu ada penumpang atau apa itu nggak ada urusan gitu loh. Nah, terus juga panjang bandara dan lain sebagainya kan juga tidak menjadi acuan itu, tidak menjadi sebuah keharusan agar diminati oleh masyarakat. Itu membedakan kalau ditangani Kementerian Perhubungan dengan Angkasa Pura II. Jadi BUMN yang menangani jadinya toh AP2. Nah, akhirnya saya ditelepon oleh waktu itu masih Pak Budi Karya. Sebagai Menhub? Bukan, Direktur AP2. Oh, Direktur AP2 Angkasa Pura. Iya, Pak Budi Karya telepon saya karena Bang Sukur mungkin udah ngomong sama beliau. Beliau mengatakan, Pak Nixon, Pak Bupati, nggak usah demo-demo lah atau apa, itu tetap kami tangani Bandara Silangit. Nah, udah habis itu, mungkin ada riak-riak di pusat ini. Akhirnya suatu ketika 2015 Pak Presiden datang ke Silangit. Bawa rombongan menteri yang banyak gitu. Pak Jokowi ya? Iya, saya waktu itu Mas Pram panggil saya, dipanggil Pak Presiden. Saya langsung ditanya Pak Presiden, itu mana kajiannya? Coba saya lihat. Saya kasih, saya presentasi ya 1 menit ya. Akhirnya Presiden panggil semua menteri. Beliau mengatakan, saya minta ini yang kita buat jadi bandara internasional. Langsung ngomong gitu. Langsung diperintahkan oleh beliau sama Direktur Dirut Garuda. Bulan depan harus masuk pesawat Garuda. Nah, itu ya saya langsung sampaikan di media dan masyarakat. Dan kemudian ada yang lucu juga. 2 minggu kemudian saya ditelepon di AP2 itu ke Jakarta. Di sana beliau mengatakan kepada saya, Pak Nixon, Pak Bupati itu kita nggak bisa mendarat. Loh, apa-apaan nggak bisa mendarat? Ini perintah Presiden, saya bilang. Wah, kami ini penerbangan komersil, Pak.
Kalau sekali kami gagal, maka dunia internasional tidak akan percaya sama kami. Loh, saya bilang, nggak bisa Pak, ini perintah. Nanti saya menghadap presiden. Sebenarnya dalam tanda kutip saya sudah mulai menduga-duga ada upaya menggagalkan biar jangan silangi. Nah, ada satu saya masih ingat di situ namanya Ibu Handayani, Direktur Komersil Garuda, menengahi perdebatan kami. Sampai ya gebrak meja juga itu. Ya. Ibu Handa ini mau ngomong sama saya, dibuka mapnya, peta runway kita segala macam. Ibu Handa ini ngomong, gimana Pak Dirut dan Pak Bupati? Persoalannya kan landasan Bapak ini landasan lama. Tebing Bapak terlalu tinggi. Jadi kalau kami mendarat di kami harus selalu mendarat di 09. Harus merem mendadak. Kalau bisa kami mendarat di 01. Paling miss di 05. Artinya itu karena tebing di bawah ini kan tinggi, 2 meter lebih itu. Ya. Jadi dia harus mendarat seperti ini. Dia padahal landasan runway masih sangat pendek toh. Jadi ini diminta saya papas ini tebing ini 2 meter tingginya, panjang 25 meter, lebar 25 meter, panjang 75 meter. Saya langsung bilang saya setuju. Oke, saya bilang. Saya nggak tahu itu mau jadi apa tidak. Saya dikasih waktu 14 hari. Itu yang Bapak bilang 24 jam dikerjakan siang dan malam. 24 jam siang malam. Dan itu tidak ada APBN, tidak ada APBD. Dari kantong pribadi, gotong royong dengan para kepala dinas. Dan ini tidak banyak media yang mengetahui ini kan? Tidak banyak. Waktu itu belum saya tidak berpikir pencitraan atau apa. Yang penting saya kerja, itu aja. Nah itulah dulu alat berat kita yang kita beli itu 7 kalau nggak salah. Saya tarik lagi semua dari desa. Kalau nggak ada kian itu nggak mungkin selesai kita buat bandar seperti sekarang ini. Mapas tebing itu yang saya sudah tanda tangan. Nggak mungkin bisa saya selesaikan itu 12 hari. Nggak mungkin. 12 dikasih waktu 14, selesai 12 hari. 12 hari. Oh itu ada cerita lagi di situ lah. Baru 3 hari kerja saya ke lapangan itu, yang selesai itu baru hanya mungkin 100 meter kali 100 meter. Jadi saya kan bukan sarjana teknik toh, saya sarjana komunikasi. Nah ternyata alat berat itu bekerja itu tidak seperti yang kita bayangkan. Udah gitu hari ketiga ada lumpur, kayak lumpur lapindo itu di tengah-tengah itu. Saya ingat betul saya ke sana. Alat berat kita tinggal kepalanya ini yang kelihatan. Narik ini 2 hari. Diambil lagi pinus toh. Pinus ditaruh agar ada dia tempat alat berat bisa begini-begini bela lainnya tuh. Ternyata pinus itu nggak kuat menahan alat berat. Ngambil apa itu? Kelapa, pohon kelapa dari tapteng kita. Ngambil pohon kelapa dari tapteng, nyariknya itu 1 hari. Begitu. Karena harus pohon kelapa itu dia kuat, dia nahan alat berat. Jadi perjuangan berat juga membuat bandar Silangit itu seperti sekarang. Iya, 7 hari juga nggak kelihatan. Itu, wah ini kata Kadis PU ke saya, Pak Bupati nggak sanggup kita ini Pak. Ya terus gimana cara nih Kadis PU? Kalau nggak bisa kita papas ini Garuda nggak mendarat. Yang rugi kita, saya bilang. Akhirnya Pak Kadis PUPR minta ke saya, Pak Bupati bantulah Pak, teleponlah pengusaha-pengusaha di Taput ini. Kata. Pengusaha apa? Ya ada beberapa pengusaha di Taput ini yang punya alat berat. Ya udah sini saya. Tapi Pak, dulu mereka nggak mendukung Bapak. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya udah saya teleponi. Adalah waktu itu nyumbang alat berat 2 sama truk-truknya. Bekerja 9 hari, belum juga kelihatan. Masih 1/4 lah ini. Nggak ada lagi cerita itu. Saya telepon Bupati Toba, dikirim alat berat itu 1. Bupati Humbang dikirim 1 alat berat. Siang malam bekerja. Tanggal 12 malam itu udah kayak pasar malam ini. Silangit itu kayak pasar malam. Kayak wah itu banyak LSM wartawan masuk ke dalam itu. Nanyain itu, wah apa ini? Anggarannya dari mana? Bla bla bla. Aduh, pusing juga kepala itu. Nah, akhirnya selesailah itu tanggal 12 malam, saya fotoin terus kirim ke para menteri di Rut AP2 saya. Akhirnya tanggal 14 Garuda landing. Nah setelah landing itu 2 minggu kemudian saya ditelepon
manajer area apa itu ke Medan itu. Dan kemudian ke Jakarta meminta lockseat. Jadi mereka hanya sanggup membawa penumpang 75%. Alasannya tetap juga runway itu bisa ban mereka itu ya logika masuk. Tapi itulah, jadi 25% itu harus kita bayar. Kalau dihitung itu kurang lebih 300 sampai 700 juta per bulan lah. Terus saya bilang, dari mana APBD saya ini bayar segini, saya bilang kan. Ya gini aja Pak Bupati, itu kan dulu kalian Susi Air, kan itu para bupati tetangga yang buat lockseatnya. Cobalah Bapak hubungi para bupati tetanggamu Pak, biar kalian itu gotong royong membayar ini 25%. Saya teleponi memang semua deal. Mereka mau ya, bersedia? Mereka mau. Waktu itu mereka mau dalam telepon. Setelah di rumah dinas di Tarutung, habis makan malam itu, dari Garuda datang, para bupati datang, dari Tapteng hanya kadisnya, Tapsel kadisnya, Bupati Toba hadir, Bupati Samosir hadir, Bupati Humbang hadir. Situ. Selesai makan malam, Pak Darwin ya, Bupati Toba, langsung ambil mic dia. Pak Nixon, dan Garuda yang kami hormati, kami belum bisa tanda tangan hari ini. Karena kami juga harus meminta persetujuan DPRD. Aduh, ini sudah mau gagal lagi nih. Step kedua nih kayak pikir saya tuh. Akhirnya Garuda melipat mau perjanjian itu. Saya bilang sini Pak, saya teken sendiri gitu. Saya teken untuk menanggulangi lockseat 25%. Wah, saya itu nggak mikir panjang lagi. Saya nggak mikir saya diinterpelasi DPRD. Saya nggak mikir saya di impeachment oleh DPRD. Saya nggak mikir panjang. Harus ada keberanian ya? Harus ada keberanian. Kadis PUPR juga ke saya itu, gimana Pak sama Kepala Badan Keuangan? Udah lagi nih. Kalau memang harus kita tanggulangi, kita gotong royong lah. Gitu ya? Oke. Nah, kalau nggak ada PBD. Jadi Pak Nixon, orang Sumatera Utara ingat Bandar Silangit, ingat juga Pak Nixon ya? Ya, mudah-mudahan. Itu yang biasa kita baca di media sosial. Mudah-mudahan. Pak Nixon begini, di media sosial sudah banyak beredar tulisan-tulisan, berita-berita tentang bahwa seorang Nixon Nababan akan maju jadi calon gubernur Sumatera Utara. Sebagai seorang kawan yang selama ini memperhatikan Pak Nixon, dan saya kira Bapak layak juga untuk maju jadi calon gubernur Sumatera Utara kalau kita lihat jejak rekamnya ya. Mungkin Pak Nixon bisa kasih pendapat langsung kepada para sahabat Narasu tentang banyaknya wacana yang muncul itu. Ya, saya pertama mengucapkan terima kasih lah wacana-wacana itu ya. Saya apresiasi bahwa kinerja tidak memohongi hasil. Mungkin itu yang dilihat sebagian masyarakat Sumatera Utara. Dan saya siap mengabdi. Dan saya siap bekerja all out lagi. Kalau kita ingat sebenarnya gampang sederhana sekali. Kalau dulu zaman-zaman kita waktu remaja lah ya kan. Mungkin sampai kuliah kita. Kalau di semifinal itu selalu ketemunya Persija, Persebaya, Persib, PSMS. Gitu ya. Kalau nggak di final, semifinal minimal PSMS selalu ada. Tapi di 10 tahun ini saya nggak tahu di PSMS di mana gitu. Miliknya Sumatera Utara. Nah tentu ini masih satu narasi saja maksud saya. Ya, belum ke sektor-sektor lain kita. Ya, bicara pertanian, perkebunan, bicara kelautan, bicara infrastruktur jalan, jembatan, bicara pendidikan, kesehatan Sumatera Utara sampai posisi di mana? Tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, bagaimana menuntaskan stunting, menuntaskan pengangguran, bagaimana kita meningkatkan akses pendidikan, IPM dan lain sebagainya, itu nantilah kita bicarakan soal itu. Tapi maksud saya poin intinya dulu situ. Nah, saya bukan, kalau capeknya itu sebenarnya pengen istirahat inilah. 10 tahun itu tidak pernah berhenti kita berpikir itu dan turun ke masyarakat itu. Sebenarnya lelah kita. Belum lagi, mohon maaf para haters terkadang ya, kita kerja dibilang pencitraan. Kita yang nggak turun dibilang di mana nih Nixon gitu ya. Tapi ya sudahlah, Tuhan aja untuk membebaskan dosa manusia datang dibunuh kok ya. Ya sudahlah. Pada prinsipnya kita siap untuk
melakukan yang terbaik. Nah, persoalannya kembali kepada masyarakat. Keinginan masyarakat kalau bulat dan kuat, grassroots kuat, saya akan siap. Nah, saya juga berharap sekali lagi Sumatera Utara bisa membuktikan kepada dunia bahwa memilih seorang kepala daerah, melihat rekam jejaknya, melihat kinerjanya, melihat visinya, melihat komitmennya, melihat integritasnya. Saya hanya takutkan satu hal, nanti wani piro, nah itu deh. Ya, ini yang jadi masalah. Berapa dibayar biar kita pilih dia? Wah, saya kalau udah begitu saya nggak mau. Ya, saya kalau dibegituin, berapa saya dibayar biar saya pilih? Wah, saya jadi rampok nanti, nggak mau saya. Gitu. Mending nggak usah. Nah, yang kedua, kalau dibenturkan ke isu tentang suku agama, wah ini berbahaya. Saya nggak mau juga yang gitu-gitu. Gitu? Saya lahir dari Batak, Kristen, tapi bukan berarti saya chauvinisme terhadap marga saya. Tidak begitu. Kita ini bingkai NKRI, Sumatera Utara itu toleran, moderasi beragama kuat. Ya, kalaupun ada hanya segelintir ya monggo nggak apa-apa. Tapi kalau menjadi mencuat, melemahkan atau bahkan membuat itu semacam isu bahwa agama, suku dan lain sebagainya, wah mending nggak usah itu. Begitu ya. Maka saya berharap sekali kemarin itu memang 2 minggu lalu itu saya waktu itu ada undangan dari Kementerian Keuangan mendapatkan penghargaan masalah pajak, tertib pajak sama tertib pengelolaan keuangan. Saya diundang teman-teman tokoh-tokoh, politisi dan mahasiswa ngopi-ngopi. Di situ mereka ngomong ke saya. Tidak ada figur lagi yang berpengalaman bla bla bla. Pak Nixon Dia tidak pernah terbayang ya? Tidak pernah terbayang. Nah, saya bilang sama mereka, apa iya cukup kalian? Saya bilang, nggak bisa ya. Ya kami akan bekerja. Loh, saya nggak punya uang. Saya bilang, saya 10 tahun jadi bupati, kalian cek lah, saya bilang. Begitu ya? Nah, kalau ada harta saya, udahlah nggak. Saya turunkan survei ini bla bla. Saya nggak mau, saya bilang. Akhirnya kami siap bekerja. Ya. Grassroots. Saya akhirnya ya udah saya lihat dulu perkembangan. Kalau saya lihat perkembangan kuat, ya saya nanti akan bicarakan dengan Ibu Ketua Umum, saya akan bicarakan dengan Ketua DPD, saya bicarakan dengan keluarga besar saya bilang. Nah ini masih perkembangan sekarang ini. Ya. Pak Nixon, tanggal 24 April 2024 ya, akan menyelesaikan jabatan sebagai Bupati Tapanuli Utara ya. Ada yang mau Bapak sampaikan ke para sahabat Narwastu? Oh ya, sahabat Narwastu dan saudara-saudara semua, sekali lagi mohon maaf ya atas selama ini 10 tahun mungkin ada kurang lebihnya saya memimpin, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar. Tapi ingat satu hal ya, ada beberapa hal saudara-saudara yang di luar kewenangan saya. Contoh jalan nasional, jalan provinsi ya, itu ada rusak, ada seperti apa itu, saya sifatnya hanya mengusulkan itu. Kehutanan, illegal logging. Dulu kita kabupaten itu punya kewenangan itu, tapi sekarang sudah ke provinsi dan ke pusat. Galian C ya seperti itu. Ya, jadi banyak hal yang sebenarnya regulasi tumpang tindih, regulasi yang tidak lagi otonom. Padahal sebenarnya reformasi 98 itu melahirkan kabupaten kota harus otonom. Nah, banyak regulasi itu. Jadi sekali lagi kalau ada yang masih pertanyaan dalam diri saudara-saudara, ya silakan saja, saya di inbox, saya juga bisa di WA nomor handphone saya, atau melalui podcast nanti yang akan berlanjut terus, silakan bertanya, tapi bertanya dengan etika dan sopan santun. Ya, mungkin ada daerah-daerah yang dulunya saya buka jalan di sana, saya perkeras, loh ini kok belum diaspal? Ada aturannya lagi. Jadi kalau kita buka jalan pakai alat berat, itu kita tunggu dulu dia minimal setahun. Tanahnya padat, baru kita lakukan perkerasan. Setelah lakukan perkerasan, kita tunggu lagi 1 tahun lagi, biar padat dulu, baru kita lakukan pengaspalan. Ada tahapannya. Jadi tolong sabar ya. Intinya, saya tahu masalah Tapanuli Utara. Saya 10 tahun, saya betul-betul ingin rakyat Tapanuli Utara ini menjadi tuan di negeri sendiri. Tapi mungkin masih ada yang kurang-kurang di sana-sini, mudah-mudahan. Ya lanjutkan, ayo kita lanjutkan lagi. Dengan slogan yang selama ini saya sampaikan, berkarya dan berkelanjutan.
Memilih pemimpin itu gampang. Tapi ingat satu hal. Pilih karena track record. Ada enggak partainya di pusat? Ada enggak DPR RI-nya? Didukung partai besar? Tidak. Karena apa? Anggaran itu ada di pusat. Ya. Jadi hati-hati kita dalam melanjutkan pembangunan 2025 sampai 2030. Ya. Saya berharap kita tetap bersama-sama. Saya berharap juga saya masih memberikan andil ke Tapal Utara, apa yang masih kurang, apa yang mau ditambah lagi, karena saya tahu sekali lagi apa yang harus kita kerjakan. Soal tuntas, tak akan ada yang bisa tuntas. Pembangunan itu akan selalu butuh perubahan, ya, tidak akan pernah selesai. Ingat, saudara-saudara semua. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan Tuhan selalu menyertai kita dimanapun berada. Horas. Ya. Pak Nixon, terima kasih atas perbincangan kita yang cukup menarik ya. Para sahabat Narwastu, kita sudah dengarkan ya kegelisahan seorang anak bangsa yang sudah 10 tahun membangun Tapanuli Utara. Ada banyak hasil yang dicapai, ada juga yang belum tercapai karena terbentur dengan regulasi dari pusat. Dan waktu. Kita berharap, kita berdoa Pak Nixon ini selalu sehat. Dan sebagai sahabat, apalagi beliau termasuk dalam 21 tokoh Kristen inspiratif 2014 pilihan Narwastu, kami tentu berharap, berdoa, kiranya beliau nanti bisa tampil jadi calon gubernur Sumatera Utara. Dan kami juga berdoa, biarlah masyarakat memilih pemimpin yang jejak rekamnya teruji, seperti Bapak Nixon Nababan. Tapi di atas semuanya itu biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan sahabat lama. Seperti yang saya sampaikan tadi, beliau ini 25 tahun jadi sahabat lama, sama-sama wartawan. Jadi beliau pernah menyampaikan, barangkali kita sama, mungkin takdir atau nasibnya yang beda. Beliau jadi bupati, saya tetap sebagai pemimpin media. Terima kasih para sahabat Narwastu. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.